perkenalkan, nama aku Nabila Alsa Fernande dari kelas Gedung 1 dengan NIM 02001 akan menjelaskan bagaimana cara kita menganalisa balok sederhana dengan metode cross atau metode distribusi momen untuk memenuhi tugas UAS Mekanika Rekayasa 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Soleh STMT. Langsung saja ke agenda penjelasanku kali ini. Jadi yang pertama adalah kita akan menganalisis soal. Lalu yang kedua adalah kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan metode cross atau metode distribusi momen. Dan yang ketiga adalah kita akan menggambar bidang D, M, dan N. Selanjutnya untuk analisis soal yang kita gunakan, kita akan menggunakan metode cross atau metode distribusi momen pada soal kita kali ini. Namun sebelumnya pada metode cross adalah metode yang digunakan untuk menganalisa struktur balok menerus dan portal statis tak tentu. Dalam proses analisis ini kita menggunakan atau melakukan distribusi momen dan induksi atau carryover terhadap momen primer, fix, and moment sebanyak beberapa putaran guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpul. Hal ini dilakukan karena momen-momen primer yang bekerja di setiap tumpuan maupun simpul suatu struktur tidak sama besarnya, sehingga simpul tidak seimbang. Untuk mendapatkan keseimbangan simpul, kita melakukan perputaran, sehingga momen-momen primer di tiap simpul melakukan distribusi atau pembagian sampai jumlah momen primer di masing-masing simpul sama dengan 0. Proses distribusi dan induksi secara manual dapat dilakukan sebanyak 4 putaran dan dianggap semua simpul sudah seimbang atau mendekati 0. Nah, untuk analisa soal yang kita gunakan bisa dilihat pada layar bahwa kita akan menganalisis balok sederhana dengan tumpuan jepit di titik A dan tumpuan sendi di titik B, C, dan D dengan beban-beban yang tertera di layar seperti di antara bentang A dan B ada maksud saya beban terpusat dengan P1 31 kN, P2 20 kN dan beban merata Q1 dan Q2 sejumlah 5 kN dan 12 kN dengan jarak sesuai dengan yang tertera di layar. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan metode cross atau metode distribusi momen. Nah, langkah yang pertama pada penyelesaian soal kali ini kita akan menentukan koefisien faktor distribusi. Nah, kita akan menentukan koefisien faktor distribusi itu dengan perbatang ya, dimulai dari buhul B. Jadi kita akan menghitung kekakuan BA dengan rumus 4EI dibagi L atau jarak, yaitu 4 kali 1 dibagi 3. Nah, 3 ini didapat dari mana? Didapat dari jarak bentang A ke B, yaitu 3 meter, sama dengan 1,333. Lalu kita hitung juga kekakuan batang BC dengan cara 4EI dibagi L, jadi rumusnya sama, jadi 4 kali 1 dibagi 5,1. Nah, 5,1 sendiri ini dari jarak B ke C ya teman-teman, hasilnya 0,784. Nah, kita hitung FDBA-nya atau faktor distribusi BA itu dengan cara memasukkan nilai kekakuan BA dibagi dengan nilai kekakuan BA ditambah nilai kekakuan BC, yaitu 0,630. Selanjutnya untuk FDBC kita masukkan nilai kekakuan BC dibagi dengan nilai kekakuan BA ditambah kekakuan BC, hasilnya adalah 0,467. Hal ini dilakukan dengan sama juga metodenya di buhul C, yaitu kita akan menghitung kekakuan batang C ke B dengan cara rumusnya sama, 4EI per L sama dengan 4 kali 1 dibagi 5,1 atau dibagi jarak, hasilnya sama 0,784, dan kita akan menghitung kekakuan CD sama dengan 3EI per L sama dengan 3 kali 1 dibagi 3,2, yaitu jarak dari C ke D, hasilnya adalah 0,938. FVCB kita ketahui dengan memasukkan nilai kekakuan CB dibagi dengan kekakuan CB ditambah kekakuan CD, hasilnya 0,456. Dan kita hitung faktor distribusi batang CD dengan cara kita memasukkan nilai kekakuan CD dibagi dengan kekakuan CB ditambah kekakuan CD, hasilnya adalah 0,544. Dan selanjutnya kita akan menentukan momen primer di batang AB, yakni kita bisa lihat di sini bahwa ada beban terpusat P1 31 kN dengan jarak sebagai berikut. Kita hitung momen primernya dengan cara MAB sama dengan min P1 dikali B kuadrat dibagi dikali A
per L kuadrat dengan hasil sebagai berikut, yaitu min 13,778 kilo KNM. Selanjutnya sama, kita menghitung juga momen primer di titik BA, yaitu dengan rumus P1 kali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat, hasilnya 6,889 KNM. Lalu selanjutnya pada batang BC maksud saya, kita menentukan momen primer dengan cara MCB sama dengan Q1 dikali L kuadrat dibagi 12 ditambah P2 dikali B dikali A kuadrat per L kuadrat dengan hasil sebagai berikut, 25,616 KNM. Selanjutnya kita hitung MBC atau momen primer pada titik BC dengan rumus min Q1 kali L kuadrat per 12 min P2 kali A kali B kuadrat per L2. Maaf, maksudnya L kuadrat. Hasilnya kita ketahui bahwa min 20,372 KNM. Untuk selanjutnya kita menghitung momen primer pada batang CD. Di sini ada beban merata Q2 dengan nilai 11 kN per M dengan jarak 3,1 M. Kita hitung MCD-nya min Q2 kali L kuadrat per 8. Hasilnya adalah min 15,360 KNM. Dan MDC-nya sama dengan min MCD, yaitu 15,360 KNM. Lalu kita lanjutkan untuk menghitung perhitungan metode cross atau metode distribusi momen. Nah, sebelumnya kita harus membuat tabel dulu untuk perhitungan metode cross, yaitu dengan memasukkan data-data yang telah kita olah di metode sebelumnya, yakni berupa sambungan batang, panjang atau L, EI, kekakuan atau EI per L, dan juga faktor distribusi. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa titik, yaitu ada titik A, B, C, dan D, dan juga ada beberapa batang AB, BA, BC, CB, CD, dan DC. Nah, di sini kita masukkan saja sesuai dengan data dan juga hitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu kita harus menghitung momen primer di siklus pertama, karena tadi kita udah memasukkannya. Maaf, maksud saya sudah menghitung, kita tinggal memasukkannya saja di kolom yang pertama. Kita masukkan momen primer batang AB, batang BA, BC, CB, CD, dan DC di siklus pertama, di kolom siklus pertama. Setelah itu kita kalikan faktor distribusi dengan momen primernya. AB dikalikan dengan faktor distribusi AB dikalikan dengan momen primer batang AB, hasilnya momen induksi di kolom yang kedua. Setelah itu untuk batang BA dan BC, karena dia ada satu bentang ada dua titik atau dua batang, nah kita tambahkan dulu 6,889 ditambah min 20,372. Setelah itu dikalikan dengan momen induksi yang akan dicari. Jika momen induksi yang dicari adalah batang BA, maka dikalikan dengan faktor distribusi batang BA. Dan jika yang dicari adalah momen induksi batang BC, maka dikalikan dengan faktor distribusi batang BC. Nah, hasilnya ada di kolom 2, ini adalah momen induksi. Hal ini juga berlaku untuk menghitung momen induksi di batang CB, CD, dan juga DC. Setelah itu untuk siklus kedua kita mendapatkan momen distribusinya dengan cara menyilangkan momen induksi di part sebelumnya atau di siklus sebelumnya, namun dibagi dua, seperti itu. Hal ini juga berlaku untuk menghitung momen distribusi di batang BC, CB, CD, dan DC. Setelah itu kita cari dan kita bagi siklus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga menemukan titik siklus di mana semua siklus momen induksinya bernilai 0. Setelah itu kita jumlahkan di M ujung. M ujung ini adalah jumlah dari siklus pertama hingga siklus terakhir sampai titik 0. Itu kita jumlahkan saja ini dengan jumlah seperti berikut. Dan untuk M akhirnya sendiri ini adalah hasil negatifnya atau kebalikannya dari M ujung. Nah,
teman-teman mungkin di sini agak tricky ya ketika menghitung secara manual, menghitung siklus atau perhitungan metode cross. Nah, di sini saya memakai Excel untuk menghitung metode cross. Jadi ini tinggal masukkan data-datanya saja. Ini siklusnya sampai siklus 17, kita ambil sampai siklus 13 karena di sini dari momen induksinya sudah 0. Setelah itu di sini sudah langsung nge-link dan sudah terdapat jawaban yang kita inginkan di M ujung dan M akhir. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan pada setiap batang. Nah, untuk batang yang pertama adalah batang AB. Diketahui dalam soal bahwa di sini ada beban terpusat di antara batang AB dengan nilai P1 31 kN dan juga ada momen di titik A dengan tumpuan jepit. Di sini ada MAB. Nah, maka untuk mencari momen atau reaksi di titik A ini dengan cara sigma MB sama dengan 0. Nah, RAV dikalikan dengan lengan dikurangi momen MAB dikurangi dengan beban terpusat dikalikan dengan jarak ditambah dengan MBA. Nah, di sini kita bisa hitung nilainya berapa. Nah, untuk sebelumnya untuk MAB sendiri kita pakai nilai 9,090 ini kita dapat dari M ujung pada batang AB. Setelah itu untuk MBA di sini kita ketahui bahwa MBA udah dihitung di atas. Momen BA itu adalah jumlahnya 6,889 kN. Setelah itu kita menghitung reaksi tumpuan di titik B dengan cara sigma MA sama dengan 0 min RBV dikalikan dengan lengan ditambah MBA ditambah beban terpusat dikalikan dengan jarak dikurangi dengan MAB. Dia dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 18,785 kN. Setelah itu kita cek kontrol dengan sigma KV sama dengan 0, RAV ditambah RBV dikurangi dengan ini beban terpusat atau P1 sama dengan 0. 12,215 ditambah 18,785 dikurangi 31. Hasilnya 31 kurangi 31 sama dengan 0. Oke, bisa lanjut. Nah, untuk part selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan di batang BC, yaitu dalam soal di batang BC ini terdapat momen dan juga beban merata dan juga beban terpusat. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk Q1-nya sendiri nilainya 5 kN. Kita cari dulu Q1 besarnya, yaitu dengan cara Q1 dikalikan dengan L atau jarak. Hasilnya didapatkan sejumlah berikut 25,5 kN. Setelah itu kita masukkan data-data sebelumnya yang telah kita hitung seperti MCB dan juga MBC, yaitu 25,616 dan MBC adalah min 20,372. Nah, kita mencari reaksi tumpuan di titik B, yaitu dengan cara sigma MT sama dengan 0. Nah, rumusnya sama ya seperti sebelumnya. Jadi reaksi RBV dikalikan dengan lengan dikurangi MBC dikurangi Q1 dikalikan dengan jarak dikurangi beban terpusat dikalikan jarak ditambah MCB. Nah, hasilnya adalah RBV didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 18,770 kN. Setelah itu kita akan mencari reaksi tumpuan di titik C, yaitu dengan cara sigma MB sama dengan 0 dengan rumus min RCV dikalikan dengan jarak dikurangi MBC ditambah dengan Q1 dikali 3,1 ditambah dengan beban terpusat atau P2 senilai 20 kN dikalikan dengan jarak 3,1 ditambah dengan MCB. MCB adalah 25,616. Hasilnya didapat RCV sebagai berikut 26,370. Kita lakukan cek kontrol lagi dengan cara sigma KV sama dengan 0. Kita tambahkan RBV dengan RCV dikurangi dengan Q1 ditambah P2 sama dengan 0. Nah, kita tambahkan 18,770 ditambah 26,370 dikurangi 25,5 ditambah 20. Hasilnya adalah 45,5 dikurangi 45,5, hasilnya sama dengan 0 atau oke. Untuk batang terakhir batang CD. Nah, kita bisa ketahui di sini ada momen MCD di titik C. Setelah itu ada RCV, kita cari reaksi tumpuannya dengan cara mengalihkan dengan jarak. Namun sebelumnya kita hitung dulu jumlah Q2 nya dengan cara Q2 kali L
sama dengan Q2 nya kita ketahui 12 dikali 3,2, hasilnya adalah 38,4. Nah, kita masukkan data sebelumnya yaitu MCD, hasilnya min 15,360 kNm. Setelah itu kita cari reaksi tumpuan di titik C, yaitu sigma MD sama dengan 0. Kita hitung dengan rumus RCV dikalikan dengan lengan dikurangi MCD dikurangi dengan Q2 dikalikan dengan setengah dari jarak 3,2. Hasilnya adalah didapat RCV sebagai berikut, 271,88 kN. Setelah itu kita cari reaksi tumpuan juga di titik D, yaitu dengan cara sigma MC sama dengan 0 min RDV dikalikan dengan jarak ditambah Q2 dikalikan setengah jarak dikurangi MCD, hasilnya sama dengan RDV 11,212 kN. Setelah itu kita cek kontrol lagi, sigma KV sama dengan 0, RCV ditambah RDV dikurangi dengan Q2 sama dengan 0. Nah, kita tambahkan hasil dari 27,188 ditambah 11,212 dikurangi dengan Q2 atau 38,4. Hasilnya 38,4 dikurangi 38,4 hasilnya 0. Oke, nah kita rekapitulasikan data-data yang telah kita hitung tadi seperti RAV, RBV, RCV, dan juga RDV untuk dipakai dalam menghitung bidang DMN. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung gaya lintang atau bidang D ya dengan perbatang. Jadi batang yang pertama yang akan kita hitung adalah batang AB. Nah, bisa diketahui di sini kita bisa lihat bahwa di soal ada beban terpusat P131 kN. Di sini ada titik A menggunakan tumpuan jepit, maka diakhiri sama dengan 0T karena di sini tidak ada jarak, di sebelah kiri titik A tidak ada jarak dan juga tidak ada beban, maka diakhiri hasilnya adalah 0 kN. Setelah itu untuk DA kanan ini jumlahnya sebesar RAV ya. Dari RAV rekapitulasi yang telah dihitung tadi, ini jumlahnya adalah 12,215 kN. Jadi kita catat aja 12,215 kN. Setelah itu kita ke DE kiri, ke DA kanan. Ini kita langsung buka aja gambarnya biar nggak bingung ya teman-teman ngebayanginnya kayak gimana. Kita minimize dulu. Nah, setelah itu ini udah ada gambarnya, gambar bidang DMN-nya. Ini adalah gambar soalnya, ini pakai skala jarak 1 cm sama dengan 0,5 meter. Nah, setelah itu kita gambarkan bidang D dari titik A ini 0. Lalu setelah itu di sini ada DA kanan atau RAV, jadi arah gayanya ke atas. Setelah itu di sini nggak ada beban, jadi dia mendatar. Setelah itu dia turun ke bawah karena ada P1 sejumlah min 18,785 kN atau dB kiri. Setelah itu di sini tidak ada beban lagi antara titik A sampai titik B, maka dia mendatar dengan jumlah sama yaitu min 18,785 kN. Setelah kita akan menghitung batang BC. Batang BC di sini kita bisa lihat di soal kita ketahui Q1-nya 5 kN untuk Q1 besarnya sama dengan Q1 dikali L dengan jumlah sebagai berikut adalah 15,5 kN. Q2-nya Q1 dikali L, yaitu Q2-nya jumlahnya 5 dikalikan dengan jaraknya P2 dengan C 2 meter, yaitu hasilnya 10 kN. Setelah itu kita akan menggunakan persamaan untuk menghitung ditinjau dari kanan titik B, yaitu dengan jarak 0 sampai ke 3,1. Setelah itu ini kita pakai persamaan X sama dengan 0, dx 18,770 atau dB kanan dikurangi dengan 5x atau Q dikalikan X. Jadi 18,770 dikurangi 5 dikalikan 0 sama dengan hasilnya adalah 18,770 kN. Hal ini ditinjau dari setiap titik agar ketahuan gitu, kelihatan momen tiap per meternya itu berapa, seperti itu, hingga disesuaikan dengan jarak yang sesuai dengan titiknya, seperti itu. Ini kita bisa ketahui dari X0, 1, 2, 3 sampai 3,1 hasilnya adalah seperti ini.
tertera pada layar. Setelah itu kita akan menghitung DF kiri. DF kiri sama dengan DB kanan dikurangi Q1. Nah, DB kanan ini berapa? DB kanan adalah 18,770 kN dikurangi dengan Q1. Q1 jumlahnya 15,5 kN. Hasilnya adalah 3,270 kN. Nah, untuk DF kanan sendiri ini didapat dari DF kiri dikurangi dengan beban terpusat P2 atau 20 kN. Jadi DF kiri adalah 3,270 dikurangi 20, hasilnya adalah min 16,370. Nah, untuk gambarnya sendiri adalah di DF kiri itu jumlahnya adalah 3,270, ada di titik sini. Ini titik sini diurutin. Dia arahnya ke bawah karena dia arah gayanya ke bawah atau min. Ini sampai min 16,730 kN. Nah, untuk skala gaya yang saya pakai di sini adalah untuk kabar bidang D adalah 1 cm dibagi 5 kN. Jadinya dari gaya-gaya ini ketika menggambar nanti akan dibagi dengan 5. Seperti itu digambar. Setelah itu kita akan menghitung tinjauan titik dari kanan F dengan melakukan persamaan QX. Setelah itu kita tinjau, ini karena jaraknya cuma 2 meter, jadi titik tinjauannya hanya sampai 2 saja gitu, DO, D1, D2. Setelah itu kita masukkan dengan persamaannya, min 16,730 dikurangi 5 dikali 0, hasilnya min 16,730. Nah, titiknya tetap sama di sini ya. Setelah itu di X1 atau D1 ini hasilnya adalah min 21,730 kN, dan juga D2 ini hasilnya min 26,730 kN. Nah, ini kita tinjau per titik. Jadi di sini ada titik min 21,730 dan juga di sini ada titik min 26,730 kN. Nah, setelah itu kita hitung DC kiri. DC kiri itu DF kanan dikurangi dengan Q2. Nah, DF kanan sendiri berapa nilainya? Tadi kita udah ketahui kan, kalau DF kanan itu hasilnya adalah min 16,730. Nah, min 16,730 dikurangi dengan Q2. Q2 tadi kita hitung jumlahnya itu 10 ya. Jadi hasilnya adalah min 16,730 dikurangi 10 didapat hasil min 26,730 kN. Setelah itu kita hitung DC kanan kan. DC kanan itu berarti ada di sebelah titik C, di sebelah sini. Itu DC kiri ditambah dengan RCV. Nah, RCV-nya ini berapa? RCV-nya ini didapat dari rekapitulasi data, jumlahnya adalah 53,918. Kita tinggal tambahkan aja, DC kiri itu 26 min 26,730 ditambah dengan 53,918, hasilnya 27,188. Nah, untuk gambarnya sendiri berarti karena di sini ada dari min terus naik ke atas karena dia ada DC kanannya bernilai positif, jadi arah gayanya ke atas yaitu 27,188 kN. Setelah itu kita tinjau titiknya lagi dari batang C ke D. Di sini kita hitung untuk ini ya, dengan cara kita ketahui dulu Q3. Nah, rumus Q3 sendiri adalah Q2 dikali L sama dengan 12 dikali di sini Q2 kan 12 ya, 12 dikali 3,2 itu hasilnya 38,4 kN gitu. Terus QX ini kita pakai persamaan untuk meninjau titik dari titik bentang C ke D itu 3,2. Jadi 0 sampai 3,2. Nah, untuk S-nya sendiri disesuaikan dengan jarak yaitu sampai 0 dari 0 sampai 3,2. Nah, D0 ini berapa? Kita masukkan persamaannya 27,188 dikurangi 12 kali 0, hasilnya 27,188 kN gitu. Setelah itu caranya sama, ini tinggal ngitung aja 0, 1, 2, 3, 3,2. Nah, untuk tinjauan titiknya sendiri kita udah ketahui, kita udah dapat hasilnya berapa. Setelah itu kita hitung DD kiri itu dengan rumus DC kanan dikurangi Q3. Nah, DC kanan tadi udah diketahui kan kalau DC kanan itu 27,188 ada di titik sini. Nah, itu kita kurangi dengan 38,4, ini apa? Q3
Q3 itu 38,4. Nah, hasilnya adalah min 11,212 kN. Dan di kanan ini hasilnya harusnya 0 gitu. Nah, kita ketahui dengan cara menambahkan di kiri ditambah dengan RDV atau RDV ini nilainya harus sama dengan DD kiri. Nah, di sini DD kiri adalah min 11,212 kN dan RDV-nya adalah 11,212 kN. Berarti hasilnya adalah 0 kN. Berarti aman ya, atau oke. Setelah itu kita lihat gambarnya dari titik 27,188, terus ditinjau titik di titik 1 meter, di sini ada 15,188. Setelah itu ditinjau titik di 2 meternya, di sini ada 3,188. Setelah itu ditinjau titik di titik yang ketiga, jumlahnya min 8, berarti dia arah turun 8,812. Setelah itu dia naik ke atas karena dia DD kanannya 0. Cukup. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung momen pada setiap batang. Nah, untuk batang yang pertama kita hitung di momen batang AB. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman di layar bahwa ada momen MAB di sisi kanan titik A, terus ada beban terpusat senilai P1 31 kN. Nah, di sini data MA ini didapat dari M ujung, yaitu 9,090 kN. Setelah itu kita akan mencari ME atau momen di titik E. Nah, dari ME ini sendiri menggunakan rumus MA plus RAV dikalikan dengan lengan atau jarak, nilainya bernilai 21,306 kN. Setelah itu kita mencari momen di titik B dengan cara MA ditambah RAV dikali 3 dikurangi P1 dikali 2. Nah, hasilnya itu kita dapatkan min 16,264 kN. Nah, untuk gambarnya sendiri ini kita bisa lihat ya, kalau ini dimulainya untuk gambar bidang M ini dimulai dari 0 terus ke bawah arahnya karena dia ada gaya positif ke bawah, nilainya 9,090 kN. Setelah itu dia turun lagi ke ME, nilainya karena 21,306. Setelah itu dia naik lagi karena ada momen negatif senilai min 16,264 di titik B. Setelah itu kita menghitung momen di titik batang BC. Nah, ini kita bisa lihat di gambar soalnya bahwa ada momen MB di sini dan Q1 sebesar 5 kN dan beban terpusat P2 senilai 20 kN. Nah, kita cari dulu Q1, Q2 dan QX. QX-nya berapa? Nah, Q1-nya ini kita dapatkan dengan nilai 15,5 kN dan Q2-nya adalah 10 kN. Nah, ini kita hitung persamaannya MX untuk meninjau sejarak X di kanan B. Nah, ini untuk jaraknya sendiri karena jarak dari RB dari titik B ke titik ini E ini tuh 3,1, jadi kita ninjaunya sampai ke 3,1 aja gitu, jadi nggak perlu semuanya. Nah, ini kita hitung sesuai dengan persamaannya, min 16,264 ini MB ditambah dengan RBV dikali X dikali X ini jarak-jarak yang akan kita tinjau, terus dikurangi 2,5 dikali jarak yang akan kita tinjau, hasilnya adalah sebagai berikut: min 16,264, 0,006, 11,276, 17,546 hingga 17,898. Nah, ditinjau ini untuk mengetahui bahwa nantinya momen setiap meternya itu kelihatan gitu. Jadi misalkan di titik ini di min 16,264 di titik E ini kita turun ke 0,06 karena ada momen positif, terus habis itu dia turun lagi per 1 meternya itu dia turun 11,276, kita kasih titik di sini. Setelah itu 17,546, terus habis itu yang terakhir 17,898. Nah, setelah itu kita akan menghitung momen F yaitu atau MF dengan rumus MB ditambah RBV dikalikan dengan lengan dikurangi Q1 dikalikan setengah dari jarak Q1 yaitu 1,6. Nah, ini kita dapatkan senilai 17,898 TM. Jadi untuk tinjau titik yang terakhir itu nilainya sama dengan nilai MF.
yaitu 17,898. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi mencari persamaan untuk meninjau titik di sejarak X di kanan F, yaitu jaraknya adalah 2 meter. Nah, 2 meter itu kita tinjau dari X0, X1 sampai 2. Nah, MX0, MX1 dan MX2. Nah, ini untuk persamaannya sendiri bisa dilihat di layar bahwa ini menggunakan persamaan MX MB plus RBV 3,1 ditambah X dikurangi Q1 kali 1,6 ditambah X dikurangi B2 kali X dikurangi QX dikali setengah X. Nah, ini jika dilakukan pemadatan atau persamaan yang lebih ringkas ini jadinya 17,898 dikurangi 16,730 X dikurangi 2,5 X. Nah, untuk persamaan ini kita hitung untuk meninjau jarak di kanan F. Nah, didapatkanlah data 17,898 kilonewton min 1,1331 kilonewton 25,561 kilonewton. Nah, ini bisa kita lihat lagi ya di sini kalau ada peninjauan titik di sini ini naik tuh dari 17,898 gayanya naik di sini senilai min 1,331. Setelah itu min 25,561 naik lagi, habis itu tuh turun karena di sini dari nilai MC sendiri ini sebenarnya sama tinjauan titik yang MX2 ya. Nah, ini sama, yaitu nilainya min 25,561. Cuman di batang CD ini di sini bisa kita lihat ya bahwa di sini ada momen C, ada RCV, ada RDV, ada Q2. Ini kita ketahui Q3-nya berapa, 38,4 sama persamaan dari MX. Nah, dari MX sendiri ini menggunakan persamaannya adalah min 25,561 ditambah 53,918 X min 6X kuadrat untuk melakukan peninjauan jarak X di kanan C atau dengan jarak 0 sampai 3,2. Nah, setelah dari MC min 25,561 dilakukanlah peninjauan titik. Nah, ini tinjauan titiknya dari yang titik 0 min 25,561 jadinya sama ya, dari sama kayak MF. Maksud saya sama dengan MC. Setelah itu turun lagi jadi min 4,373. Ada titik di sini. Setelah itu di titik yang ketiga atau tinjau titik yang ketiga ini nilainya adalah 4,815. Nah, ini di titik ini. Setelah itu ada yang terakhir atau X3 atau M3 ini nilainya adalah 2,002. Nah, untuk tinjauan titik yang terakhir atau 3,2 itu hasilnya harus sama dengan MD. Nah, MD ini didapatkan dari mana? Dari rumus MC plus RCV dikalikan jarak dikurangi Q3 dikali setengah kali jarak Q3. Nah, ini didapatkan hasil 0. Jadi hasilnya MX 3,2 dan sama dengan MD gitu, 0 kilonewton. Nah, ini untuk gambarnya, gambar bidang M saya tuh menggunakan skala jarak 1 cm 0,5 M 1 cm banding 0,5 M. Setelah itu skala momennya saya menggunakan 1 cm dibagi 5 kN gitu. Setelah itu untuk gambar bidang N nya sendiri tidak ada karena pada soal sendiri tidak ada gaya horizontal pada balok sederhana yang telah direncanakan. Jadi untuk menghitung gaya normal pun NA sama dengan NB sama dengan ND sama dengan NF sama dengan NC sama dengan NF sama dengan 0 kilonewton. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, perhitungan momen distribusi momen maksud saya ini dilakukan dengan beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu menentukan koefisien faktor distribusi. Setelah itu kita menentukan perhitungan metode cross seperti yang sudah dijelaskan di metode awal tadi. Lalu yang ketiga adalah menghitung reaksi tumpuan setiap batang. Lalu yang keempat adalah menghitung gaya lintang atau bidang D. Setelah itu menghitung momen. Setelah itu menghitung gaya normal dan setelah itu menggambar
grafik bidang D, M, dan N itu secara skalatis pada kertas milimeter blok. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pekerjaan saya yang mungkin salah, saya juga meminta maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you everyone.